kondisi di mana saya dinyatakan dan didiagnosa saya mengalami kanker seperti itu, dan kaget gitu, kok bisa sih kanker tuh biasanya orang yang menderita kanker tuh lemes gitu, terus kayak nggak ada hidupan, nggak ada harapan gitu ya. Tapi saya tetap bekerja menyatakan bahwa biarlah semuanya manis didengar oleh Tuhan. Ini hati saya mau menyembah Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, hidup bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan hari ini. Dan ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat ini menceritakan kebaikan dan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya ada sesuatu firman Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang kita hidupi dan kita bagikan sehingga itu boleh menjadi kesaksian buat orang banyak. Dan orang banyak boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita dan mereka mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ada sedikit kesaksian yang mungkin saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah ayat yang menguatkan saya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, ada satu tujuan yang Tuhan tetapkan adalah untuk saya menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, di tahun 2021 saya didiagnosa oleh dokter mengalami kanker yang cukup unik dan langka. Gitu, karena kanker ini dikatakan kanker koriokarsinoma. Sungguh suatu hal yang tidak pernah saya pikirkan atau timbul di dalam hati saya atau pikiran saya bahwa saya akan mengalami penyakit kanker. Hal ini bermula tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda apapun. Saat itu saya naik gunung, kemudian turun gunung itu saya gitu ya, muntah-muntah dan saya pikir oh ini masuk angin atau GERD. Saya sampai dirawat di rumah sakit beberapa hari dan dokter mengatakan pun memang ada GERD gitu. Namun saya berpikir ini kok ada hal yang nggak benar gitu ya. Dan akhirnya saya dan suami kita pergi ke klinik gitu untuk memeriksakan dan ternyata ada satu tes yang saya ambil yaitu tes beta HCG dan di situ tertera bahwa saya hamil gitu. Padahal kondisinya saat itu harusnya tidak hamil karena saya sedang mengalami period dan di situ kami bertanya-tanya. Dari situlah momen dimana saya akhirnya mulai mengalami satu proses yang membawa saya kepada satu kondisi di mana saya dinyatakan dan didiagnosa saya mengalami kanker. Seperti itu. Dan ketika saya menerima berita kanker itu, saya hanya sendiri karena waktu itu kondisinya saya sedang bekerja dan saya ambil waktu istirahat untuk saya ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter gitu ya. Saat saya mendengar bahwa ibu ada indikasi kanker, tapi itu belum bisa dibuktikan kecuali dilakukan PA gitu ya. Dan untuk dilakukan PA, rahim itu harus diangkat gitu ya. Dan di saat itu saya tidak berpikir lama-lama gitu ya. Saya bilang ya sudah oke, angkat rahim. Dan setelah angkat rahim, hasil PA-nya keluar dan terdiagnosa dengan kanker koriokarsinoma. Secara manusia saya tidak pernah mempersiapkan hal ini gitu ya. Itu datang begitu tiba-tiba karena saya pikir semuanya fine-fine aja. Saya tidak ada mengalami gejala apa kanker pada umumnya gitu ya. Benjolan atau apa tuh tidak ada. Namun ternyata saya mengalaminya gitu. Dan di saat itu ketika saya menerima kabar itu, saya ingat betul gak ada air mata. Kaget iya, rasa yang kayak di sinetron-sinetron gitu ya, kaget, wah gitu, atau benar-benar shock gitu, tidak. Tapi saya yakin saat itu Roh Kudus yang benar-benar memegang tangan saya dan mengendalikan pikiran, jiwa dan tubuh saya gitu. Karena di saat saya menerima itu, ya ada satu sukacita gitu ya, ada satu kekuatan yang saya rasakan. Bahkan saya bilang sama dokter, ya udah dok, what next? Selanjutnya apa? Apakah apa yang harus saya lakukan gitu. Dan dokter bilang oke, kita harus segera lakukan kemo gitu. Dan saya langsung tanya, mau kapan dok? Oh kalau lakukan kemo, karena saya waktu itu mengambil proses dengan menggunakan asuransi pemerintah, itu ada banyak proses panjang yang harus saya lewatin. Jadi dokter minta segera, kalau bisa besok sudah mulai diurus gitu ya. Dan puji Tuhan, pulang dari rumah sakit
Saya kembali bekerja dan setengah hari saya bekerja itu nggak jadi murung, nggak yang jadi gimana, nggak yang deg-degan tuh enggak. Dan saya yakin itu sukacita yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran yang Tuhan berikan buat saya. Akhirnya saya memproses semuanya gitu ya, dan puji Tuhan, jalan Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Sehingga kalau orang lain mungkin menunggu beberapa hari, pertolongan Tuhan memampukan dan mempertemukan saya dengan orang yang tepat, sehingga saya dalam waktu gak lebih dari 2 minggu itu semua proses sudah terlewati dan saya sudah langsung mendapat jadwal kemo yang pertama. Di kemo yang pertama ya karena ini benar-benar yang kayak pertama kali gitu ya, saya nggak tahu kemo itu nanti diapain gitu ya. Takut lah, secara manusia takut gitu ya. Saya ingat betul momen pertama kali obat kemo itu dimasukkan melalui infus ke tubuh saya, itu saya mengalami blackout. Dan di situ ya hilang aja gitu. Terus nggak lama ketika saya sadar, suster, dokter semua tuh udah ada di sekeliling saya gitu. Dan mereka bilang ibu gitu kan. Terus saya kenapa gitu, penyesuaian ketika obat kemo itu masuk. Dan puji Tuhan saya menjalani proses kemo itu selama 6 kali. Dan selama 6 kali itu juga saya melihat pertolongan Tuhan. Mungkin kelihatannya berat dan sakit, ya memang gitu, karena prosesnya habis kemo 8 jam itu saya harus langsung pulang. Dan ketika sampai pulang di rumah ya saya pasti langsung efek dari kemonya itu mulai berasa. Macam-macam efek kemo itu ya Bapak Ibu. Jadi ya saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan buat saya untuk bisa menanggung itu semua. Dan yang saya ingat waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok saya ya? Dan manusia yang saya mulai yang saya udah begini loh, saya udah begitu loh, saya udah pelayanan, tapi kenapa saya harus mengalami ini semua? Ada satu momen yang terendah saat itu, di saat saya kemo yang ke-3 atau ke-4 itu saya lupa, karena kondisinya adalah suami saya dan anak saya yang pertama itu kena COVID dan harus diungsikan. Diungsikan itu hari Selasa. Hari Seninnya saya kemo, Selasanya positif suami dan anak saya yang pertama itu COVID, sehingga mereka harus dipindahkan di tempat yang waktu itu khusus untuk yang COVID itulah. Dan tinggal di rumah itu 2 anak saya yang tengah dan juga yang paling kecil. Dan habis kemo itu saya nggak bisa bangun dari tempat tidur saya gitu. Padahal ya saya harus dilayani gitu, maksudnya ya karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa terbaring di tempat tidur, makan semuanya itu kan harus ya diambilin gitu. Dan biasanya suami dan anak saya yang pertama, mereka yang membantu saya, mereka yang menolong saya. Dan di situ saya benar-benar putus asa, saya benar-benar marah gitu ya, kenapa ini terjadi gitu. Itu adalah titik yang paling rendah dalam hidup saya, dan saya teriak sama Tuhan, itu saya mempertanyakan Tuhan. Namun saya ingat betul pagi itu tiba-tiba ada notif YouTube GB Fatmawati 25. Itu ibadah English service, recording gitu ya, praise and worship-nya, dan itu yang nyanyi saya gitu. Saya lupa kata-katanya, cuman itu dalam bahasa Inggris, tapi pujian yang saya nyanyikan itu menyatakan bahwa biarlah semuanya manis didengar oleh Tuhan. Ini hati saya mau menyembah Tuhan. Dan di saat itu juga Roh Kudus menghiburkan saya, Roh Kudus menguatkan saya, Roh Kudus memampukan saya untuk melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun saat itu badan saya tuh udah luka-luka. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saya mengandalkan kedua anak saya yang kecil-kecil waktu itu. Mereka yang bawa saya makan, mereka yang tuntun saya ke kamar mandi gitu ya, mereka yang layani ketika saya proses muntah dan segala macam gitu, mereka yang ngeberesin gitu. Karena saya benar-benar nggak berdaya gitu, saya nggak bisa, saya cuma bisa di tempat tidur gitu. Dan secara ibu tuh saya kayak rasa gagal banget nih gitu. Tapi di saat pagi itu Tuhan kasih sukacita buat saya, kasih kekuatan buat saya bahwa ada Tuhan di situ. Dan akhirnya saya bangkit kembali untuk mengucap syukur. Dan saya janji dalam hati saya, Tuhan, kalau saya bisa lewatin ini semua, saya akan menceritakan
kebaikan Tuhan, saya melewati ini semua karena Tuhan. Dan betul 6 kemoterapi sudah saya lewati, dan semua orang-orang bahkan di kantor saya, orang-orang yang saya temui gitu ya, karena waktu itu kepala saya gundul gitu ya, orang-orang pasti udah nebak kok gundul gitu, dan saya harusnya cerita gitu ya. Mereka sangat kaget gitu, kok bisa sih kanker tuh biasanya orang yang menderita kanker tuh lemes gitu, terus kayak nggak ada hidupan, nggak ada harapan gitu ya. Tapi saya tetap bekerja karena 5 hari setelah efek kemo itu pasti hari ke-6 atau ke-7-nya saya akan kembali bekerja. Dan saya ingat betul selama kemo itu berlangsung saya tidak izin atau tidak berhenti dalam melayani Tuhan gitu. Saya tetap memimpin pujian di gereja walaupun saya harus pakai penutup kepala gitu ya. Dan orang-orang juga bertanya-tanya, kok memakai penutup kepala pimpin pujian gitu. Namun ketika saya kasih tahu, iya saya sedang proses kemo dan segala macam, justru mereka bertanya, kok bisa gitu. Dan saya menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang saya alami dalam saya menjalani proses kemo itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semua itu sudah berjalan, sudah lewat, dan saya dinyatakan bersih dengan kondisi beta HCG. Sebelumnya waktu sebelum kemo itu ada sekitar 47.000. 47.000 itu langsung drop setelah kemo itu sampai 0 gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini juga ya saya masih kontrol secara periodik gitu ya, per 6 bulan. Namun saya melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, bahwa kalau saya melihat ke belakang, kok bisa ya gitu. Namun saya percaya bahwa itulah kekuatan Tuhan, dan kalau saya boleh ada sampai saat ini, tugas dan bagian saya adalah saya menceritakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan buat saya ketika saya mengalami kanker. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu gampang, itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan kuncinya cuma satu, hati yang gembira adalah obat, dan itu saya alami. Waktu itu pernah benar-benar momen habis kemo, nggak tau-taunya besoknya Minggu saya tugas, saya tetap berdiri dan saya kuat gitu karena saya suka cita, saya senang gitu, saya senang bertemu dengan orang banyak, dan saya senang menceritakan kebaikan Tuhan, itu saya senang dan saya gembira gitu. Jadi buat mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin lagi mengalami masa yang kurang lebih mirip dengan saya, satu hal yang jadi pegangan adalah hati yang gembira adalah obat, dan itu benar. Dan itu tidak bisa disangkal. Kuncinya satu, tetap semangat. Namun di dalam semangat itu tentunya ada sukacita dan ada kekuatan Tuhan. Saya yakin kesembuhan saya itu adalah berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua percaya ketika mengalami kondisi yang mungkin gak ngenakin, sakit atau apapun, percaya bahwa at the end Tuhan menjadikan semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Kesaksian saya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Jangan takut kalau harus menjalani banyak proses. Saya teringat seperti ini Bapak Ibu. Naik turun itu adalah hal yang bagus. Naik turun itu di lembah, di gunung yang tinggi, itu adalah tanda kehidupan. Tapi kalau udah flat, artinya kematian. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu bisa datang ke ICU. Karena di ICU, yang naik turun itu yang mereka harapkan. Karena artinya masih ada kehidupan. Tapi kalau udah flat, ya sudah selesai. Seperti itu. Jadi tetap bersuka cita di dalam Tuhan, kita bersyukur, dan kita tahu kita akan menceritakan kebaikan Tuhan ketika kita melewati itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kami berkumpul bersehati di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini saudara-saudara kami sedang mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan. Hal-hal yang sepertinya mereka sedang dalam lembah kekelaman. Sakit penyakit, persoalan, pergumulan, tantangan, jalan atau pintu yang tertutup Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengubahkan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada pikiran Tuhan yang melampaui segala akal hati dan pikiran itu memerintah atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan, sehingga kami
boleh melihat pertolongan demi pertolongan, dan kami akan menceritakan semua kebaikan Tuhan, menceritakan semua pertolongan Tuhan, menceritakan semua mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau meninggikan Engkau, Tuhan, di atas segalanya. Sukacita, pengharapan, pemulihan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersukacita karena Engkau beserta dengan kami. Engkau memegang tangan kami, Engkau memegang kendali penuh. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan bagi kebaikan setiap kami, Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.